Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai analisis fungsi sosial dari setiap unsur kebudayaan disertai dengan contoh kasus atau ilustrasi yang sesuai. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu pertama, Nur Sahra Afifah Halide, kedua, Nur Raisa, ketiga, Nurwiri Adesya, keempat, Muhaktar Halid, kelima, saya Sulkri Noventi Kristi sebagai moderator, keenam, Egidio Vanessa, ketujuh, Muhammad Rizal Hidayat. Selanjutnya kita melangkah pada materi, yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh Nurwiri. Kepada Saudari Nurwiri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pendahuluan. Banyak ahli yang telah merumuskan definisi kebudayaan. Salah satu di antaranya adalah Konjaraningrat. Menurutnya, kebudayaan adalah sistem-sistem ide atau gagasan, tindakan atau praktek terpola, dan karya manusia dalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Konjaraningrat membagi kebudayaan ke dalam 3 wujud, yaitu yang pertama wujud ideasional atau kognitif atau mental. Yang kedua wujud tindakan atau praktek terpola. Yang ketiga wujud kebendaan buatan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurwiri yang telah membawakan mengenai pendahuluan. Selanjutnya yaitu konsep yang akan dibawakan oleh Aisyah dan Egidio. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep kebudayaan maritim. Kebudayaan maritim dipahami sebagai sistem-sistem ideasional, kognitif, mental, perilaku atau tindakan, dan karya sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya. Unsur-unsur kebudayaan maritim. Yang pertama adalah sistem ideasional, kognitif atau mental. Ide atau gagasan, menangkap ikan dan hasil laut lainnya merupakan media interaksi manusia dan lingkungan alam, makhluk gaib, hantu-hantu, Tuhan atau dewa laut yang menguasai dan menjaga sumber daya laut pada lokasi tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah memaparkan awal mengenai konsep. Selanjutnya dilanjut oleh Egidio. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan sistem pengetahuan pelayaran tentang musim, kondisi cuaca dan suhu, kondisi dasar, kondisi air laut, dan tanda-tanda alam. Untuk menentukan waktu kegiatan pelayaran, pengetahuan tentang lingkungan dan sumber daya laut, baik hayati maupun non-hayati atau terkait jenis atau spesies bernilai ekonomis dan kondisi populasi atau perilaku atau lokasi. Sistem nilai berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu atau menentukan sikap, tindakan, dan memaknai segala hal yang dianggap baik atau layak dalam hubungan manusia dengan lingkungan, berkehidupan bersama, berekonomi, beragama, berteknologi, berkesenian, dan lain-lain. Sistem norma atau aturan berfungsi mengatur secara khusus perangkat-perangkat tindakan kelompok atau individu dalam semua bidang kehidupan. Yang pertama, norma kreditan, pemasaran, dan penentuan harga. Yang kedua, penentuan aturan bagi hasil. Yang ketiga, hak penguasaan wilayah lokasi penangkapan. Yang keempat, larangan penggunaan bom dan pukau harimau. Yang kelima, peraturan kota. Yang keenam, peraturan keselamatan pelayaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Egidio yang telah melanjutkan mengenai konsep. Selanjutnya yaitu realita yang akan dibawakan oleh Saudara Akhtar. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan mengenai realita. Ekonomi kelautan belum berkembang baik disebabkan masih sedikitnya pelaku usaha sektor ini.
kendala kultural yang tercermin dari rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan atau kemaritiman membuat pengelolaan laut Indonesia belum optimal dan belum berkembang. Ada penyebab lain yang cukup mendasar mengapa ekonomi kelautan belum berkembang dengan baik, yaitu masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akhtar yang telah membawakan mengenai realita. Selanjutnya yaitu masalah yang akan dibawakan oleh Nusara. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, saya akan membahas mengenai masalah. Contoh pemilikan atau penguasaan bersama komunitas di Indonesia terdapat di Irian Jaya, Papua Barat, dan barangkali juga Papua Timur. Institusi pemilikan komunal daerah perairan pantai sebagian besar masih dipertahankan. Sistem pengolahan dan pengawetan kondisi rentannya hasil laut terhadap pembusukan memungkinkan masyarakat nelayan tradisional di daerah Katulistiwa, terutama di masa lalu, mengalami persoalan seperti berikut, di mana nelayan cenderung membatasi volume tangkapnya, sebab walau melimpah akan terancam pembusukan. Nelayan selalu terburu-buru menjual tangkapannya tanpa mempedulikan harganya, karena takut mengalami kerugian. Ikan dan hasil laut segar lainnya sulit mencapai masyarakat konsumen di desa-desa pedalaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Sahra yang telah memaparkan mengenai masalah. Selanjutnya yaitu solusi yang akan dipaparkan oleh Muhammad Rizal kepada Saudara dipersilakan. Oke, mohon maaf, mungkin teman kami Muhammad Rizal terkendala jaringannya. Selanjutnya yaitu solusi yang akan dibacakan oleh Saudari Nurwiri. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, selanjutnya solusi. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diatasi dengan karena adanya beberapa masalah atau persoalan yang dihadapi oleh para nelayan, sehingga mereka menggunakan sistem pengolahan dan nelayan membatasi volume tangkapannya agar hasil tangkap tidak cepat membusuk. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurwiri yang telah membacakan mengenai solusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Clyde Glukon, ia menggolongkan kebudayaan di dunia ini menjadi 7 unsur universal, yaitu sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian. Setiap kebudayaan dan masyarakat di dunia, tidak terkecuali kebudayaan serta masyarakat maritim, cepat atau lambat pasti mengalami dinamika atau perkembangan. Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa, terlebih bila bangsa itu sedang membuat watak serta kepribadiannya yang lebih humoris dan menggunakan tantangan zaman. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.